Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore dengan informasi memasuki libur panjang Waisak 2025. Masyarakat memilih berlibur ke sejumlah lokasi wisata, salah satunya Pantai Ancol, Jakarta. Wisatawan asal Jabodetabek memilih Pantai Marina Ancol sebagai lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Selain harganya yang murah, piknik dengan suasana pantai masih menjadi pilihan wisatawan. Masyarakat yang datang tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, bahkan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat juga ramai dikunjungi para wisatawan. Seperti yang kita saksikan, beginilah situasi di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta, pemirsa. Tidak hanya wisatawan lokal, tetapi ada juga yang berasal dari luar Jakarta. Selain mengunjungi museum, para wisatawan juga menikmati hiburan jalanan seperti akustik, bersuah foto dengan sejumlah cosplayer, serta bersepeda mengelilingi wisata Kota Tua. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Tidak hanya kawasan wisata di Jakarta yang ramai dikunjungi wisatawan, pemirsa, kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat juga ramai dikunjungi warga lokal dan sekitarnya. Pada masa libur panjang Waisak kali ini, sejak Sabtu pagi, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Braga. Di kawasan ini, selain bisa menikmati keindahan gedung-gedung tua sisa peninggalan kolonial Belanda, wisatawan juga bisa menikmati alunan musik tradisional dari komunitas seniman Kota Bandung. Aktivitas lainnya, para wisatawan juga bisa menikmati Bandung dengan naik bus bandros. Lantas seperti apa suasana terkini dari lokasi wisata Pantai Ancol? Sudah ada rekan kami Henry Aprila, dan di wisata Kota Tua Jakarta ada rekan Yasmin Atania, serta di Bandung, Jawa Barat ada rekan Ervan David. Selamat sore rekan-rekan, kita sapa Henry Aprila terlebih dahulu. Henry, apa nih kira-kira yang menjadi daya tarik wisatawan menghabiskan libur panjang Waisak di sana? Lista, kalau untuk di sore hari ini sejak tadi siang sampai dengan sore hari ini kami lihat memang cukup ramai sekali di Ancol, karena mengingat ini di momen libur peringatan Waisak di tahun 2025 ini, masyarakat banyak sekali mengisi momen libur di kawasan Jakarta. Salah satunya adalah di Pantai Taman Jaya Impian Ancol. Lihat ya Lista, juru kamera kami Rama Ramadana menunjukkan visual di mana anak-anak sangat senang sekali nih untuk bermain, bahkan juga menikmati suasana pantai di Taman Jaya Impian Ancol ini. Bahkan tidak hanya anak kecil yang berenang saja ataupun bermain air, namun juga ada masyarakat ataupun keluarga, bahkan juga bersama pasangan nih, menikmati suasana pantai dengan berpiknik-piknik ringan begitu, dan juga menikmati suasana pantai dengan melewati jembatan. Bahkan yang menarik adalah dengan bisa menaiki perahu dengan harga Rp35.000. Nah, yang kemudian ini menjadi satu daya tarik masyarakat untuk mengisi momen liburnya, karena mengingat Pantai Ancol ini masih menjadi lokasi favorit dan juga memang harganya ini juga cukup ekonomis. Dan tentunya selain hanya itu juga ini kami lihat masyarakat tidak hanya bisa menikmati suasana pantai saja, namun juga bisa menikmati musik-musik ataupun alunan musik yang disajikan. Bahkan juga tadi ada sempat pentas-pentas yang disediakan, dan juga ada beberapa wahana yang disediakan untuk masyarakat. Kemudian juga selain hanya itu dihimbau juga nih untuk masyarakat terutama yang mengisi momen libur di kawasan Pantai Taman Jaya Impian Ancol ini
tetap berhati-hati. Karena ini kalau kami lihat airnya juga cukup tinggi, bahkan juga ini cuacanya juga mendung, yang tandanya ini menjadi satu perhatian masyarakat untuk tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi peraturan yang ada. Nah, sebelum mengakhiri saya memberi pantun nih Alista. Membeli ikan sambil dimasak. Nah, masaknya sambil bersantai. Di libur Waisak tidak asing atau tidak seru kalau nggak ke pantai. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Hendri. Sekarang kita akan menyapa Yasmin yang ada di Wisata Kota Tua Jakarta. Yasmin, jika wisatawan di Ancol ini rekreasinya bisa berenang dan main pasir, bagaimana di Wisata Kota Tua, Yasmin? Ya baik Hendri, saya melaporkan langsung dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Nampaknya di sini semakin sore semakin ramai ya para wisatawan yang berdatangan. Ini tidak hanya bersama teman-teman namun juga bersama keluarga. Bisa dilihat di layar televisi Anda pemirsa, ini anak-anak nampak antusias ya untuk menghabiskan momen libur panjang Hari Raya Waisak dengan berkunjung ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat ini. Tuh ada yang sedang menggelar tikar begitu ya dengan membawa sejumlah makanan ini tuh, dan juga dilihat di belakang ada yang sedang menggunakan sepeda, menyewa sepeda ontel warna-warni ini khas Kota Tua. Dan di sini juga banyak sekali pilihan aktivitas yang bisa dipilih oleh para wisatawan, Arlista dan juga pemirsa. Tadi kami melihat ada juga banyak yang memanfaatkan latar belakang bangunan bersejarah ini khas kolonial dengan bersuap foto, kemudian juga ada yang menikmati kuliner kaki lima yang berjajar di sepanjang area, khususnya adalah kuliner-kuliner khas Betawi Jakarta seperti kerak telur dan juga es putu mayang. Dapat dilihat ya saat ini cuacanya nampak cukup cerah, ini mendukung suasana hari ini untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Dan juga tadi kami memantau sejumlah petugas keamanan dan kebersihan pun disiagakan untuk menjaga ketertiban dan juga kenyamanan dari para pengunjung itu sendiri. Nah, dapat saya perlihatkan kepada Anda pemirsa Arlista, di sisi kanan saya ini ramai sekali nih para pengunjung atau wisatawan yang berduduk-duduk di bawah begitu ya untuk menikmati musik dari para seniman ini yang menyanyikan sejumlah lagu. Ini sedang nampaknya musik dangdut ya, sedang dinyanyikan oleh mereka. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk menikmati atau bernyanyi bersama nih sore-sore hari di sini di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Dan juga ini tadi kami melihat banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan atau bersuap foto dengan para manusia patung ataupun para cosplayer yang ini menjadi daya tarik juga untuk para wisatawan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Rista. Baik, terima kasih banyak Yasmin. Semakin sore semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Tua. Lantas kita sapa Ervan David yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimana situasi di sana? Apakah makin sore semakin ramai? Ya, selamat sore Alisa dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung terus memadati objek wisata Braga Kota Bandung, dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan langsung mengarah ke kawasan Braga hanya sekedar menikmati suasana sore di Kota Bandung dengan berjalan-jalan di kawasan Braga. Dan selain itu, kawasan Braga ini juga menjadi daya tarik wisatawan dengan menyuguhkan ratusan bangunan heritage, live musik, hingga pameran lukisan di sepanjang Jalan Braga. Dan para wisatawan juga dapat menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung di kawasan Braga. Dan dapat diperlihatkan pemirsa, untuk saat ini inilah suasana masyarakat yang menunggu bus Bandros yang datang ke shelter Braga ini. Dan dari data yang kami dapatkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 5 bus di shelter Braga ini dengan kapasitas 25 orang untuk satu bus. Dan di samping itu arus lalu lintas juga sudah mengalami kepadatan yang mengarah ke beberapa objek wisata yang ada di pusat Kota Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga malam atau esok hari, mengingat banyak wisatawan yang masih berdatangan ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster Kota Bandung. Demikian yang dapat kami sampaikan, Alista.
Baik, terima kasih banyak laporannya Ervan dari kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada rekan Yasmin Atania dari Wisata Kota Tua Jakarta dan ada Henry Aprila dari Ancol, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa, puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Meskipun masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Tercatat 20 ribu lebih kendaraan sudah melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor dan didominasi kendaraan dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan juga menghindari penumpukan di titik rawan macet. Sementara memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daob 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia, yaitu 23.000 tiket. Destinasi favorit penumpang yaitu kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami langsung terhubung dengan Syahreza Zansky yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta dan di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ada Indra Setiabudi. Selamat sore rekan-rekan, saya akan menyapa Reza terlebih dahulu. Reza, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada libur panjang Waisak sore hari ini? Ya baik Arisa dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali terjadi lonjakan yang begitu signifikan di berbagai stasiun KAI Daob 1 Jakarta, termasuk di stasiun Pasar Senen kali ini. Lonjakan benar-benar terjadi pada hari ini, Arlista. Di berbagai sudut ini terlihat lonjakan seperti dari pintu keberangkatan gate 1 dan juga gate 2. Dan seperti inilah, Arlista, saya bersama juru kamera Tri Julianti menunjukkan kepada Anda. Seperti inilah situasinya. Lonjakan terjadi pada hari ini untuk para masyarakat yang ingin merayakan libur mereka untuk libur panjang Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama. Ini dapat hari untuk mereka bisa pulang kampung halaman atau liburan tentunya, di mana informasi yang kami terima ada sekitar 16.000 tiket yang sudah terjual untuk hari ini, di mana yang tersedia ini adalah 23.000. Sementara ada 36 perjalanan juga yang disediakan oleh stasiun Pasar Senen pada hari ini tentunya, dan ada sekitar 40.000 jika dikalkulasikan dari seluruh stasiun di KAI Daob 1 Jakarta. Maksudnya ada 40.000 penumpang yang diberangkatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Senen, yakni 16.000 tiket yang sudah terjual. Dan kami masih menunggu, Arlista, apakah lonjakan akan terjadi pada malam nanti. Sementara itu, Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya Reza. 40.000 penumpang sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sekarang saya akan menyapa Indra Setiabudi yang ada di Simpang Gadok Puncak. Indra, apakah sudah ada terlihat peningkatan volume kendaraan di sana pada sore hari ini? Baik, selamat sore Arlista dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, yang mana untuk lalu lintas di Simpang Gadok Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat ini dari ruas tol, maksud kami dari kilometer 45 Ciawi menuju wisata Puncak Bogor saat ini sudah terpantau sangat kondusif sekali. Dan kalau terkait kepadatan, Arlista dan juga pemirsa, ini hanya terjadi pada pagi hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang mana ini sudah ada 20.000 lebih kendaraan yang melintasi wisata untuk menuju ke puncak dari Jakarta menuju puncak. Adapun juga tadi sempat terjadi skema yang dilakukan pihak kepolisian lantaran memang sangat padat sekali tadi Arista, sehingga pihak kepolisian melakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 hingga 8 pagi dan dilanjutkan dari 8 hingga pukul 12 ini one way dari kilometer 45 dari ruas tol Jagorawi menuju Puncak Bogor. Adapun juga hingga sampai saat ini situasi sangat kondusif sekali, dan tadi juga sempat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini bergantian, Arlista dan juga pemirsa, bahwa satu jalur
dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan dikarenakan memang puncak daripada libur panjang di momen Waisak 2025 ini nantinya akan terjadi kembali pada esok hari, Arista. Yang perlu kami informasikan bahwa pihak kepolisian menghimbau bagi masyarakat ini sangat penting sekali untuk mempersiapkan kendaraan agar prima bisa melewati atau melintasi jalan yang konturnya cukup tinggi di area Puncak Bogor. Demikian, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 menjadi korban dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis. Akibat peristiwa ini, makanan MBG banyak yang tersisa, bahkan tidak dimakan sama sekali karena siswa trauma. Model gini kan trauma akhirnya gitu. Yang diambil berarti kan buah, yang ininya. Puluhan wadah makanan dari aluminium yang dikirim dari dapur SPPG Boswa Bina Insani ke Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 ini terlihat masih utuh lengkap dengan makanannya. Menu yang berisi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu tidak lagi menjadi menarik bagi siswa. Nampak banyak siswa yang hanya mengambil susu atau buah saja, bahkan masih ada yang utuh. Menurut Kepala Sekolah SDN Kedung Jaya 1 dan 2, Rudi Hartono, banyak siswa yang masih trauma akibat dugaan keracunan yang mulai bergejala pada hari Rabu lalu. Dari data sekolah, ada 32 siswa yang mengalami gejala keracunan dan masih ada 4 orang siswa yang dirawat. Jujur, merasa trauma juga ya. Cuma ya kita mencoba lebih berhati-hati lagi, baik dengan guru, siswa, bahkan siswa pun ya kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Pasca terjadinya keracunan massal, puluhan pelajar dari tingkat TK hingga SMA saat ini masih menjalani perawatan intensif di 5 rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor pun saat ini masih melakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab dari keracunan massal ini. Kami siap membantu ya, terutama di dalam rangka tadi mendata, kemudian juga memastikan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga ikut untuk melakukan langkah-langkah pengecekan ya secara rutin. Kemudian juga memastikan juga supply-nya juga baik. Kami siap untuk dilibatkan, dikoordinasikan, jadi jangan sporadis ya. Dan sebagai contoh beberapa kejadian keracunan itu pada akhirnya juga kami harus turun tangan menangani, bahkan kami juga harus siap-siap juga berkolaborasi ya. Bagaimana nanti ke depan memastikan bahwa anak-anak ini tidak trauma dan masih ingin mendapatkan alokasi jatah dari makan bergizi gratis yang luar biasa hebat ini. Pemerintah juga meminta SPPG Boswa Bina Insani untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim meskipun terdapat kasus keracunan makanan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus-menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan.
Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya, kita harus lihat. Mahasiswi ITB berinisial S ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Tolong. Itu gak bohong loh. Ya di mana aja loh, masa aku
udah presiden kelima, udah gitu ketua umum kate, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain telur itu tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo, presiden sobo yuk. Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik KPK dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Penyidik KPK Rosa Purbabekti dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Oleh pihak Hasto, Rosa dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Selain itu, Rosa juga ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Yang kami alami langsung adalah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pak Hasto sebagai saksi, ya, Pak Hasto melakukan perlawanan terhadap penyitaan dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja ya? Iya, itu. Itu ya? Iya. Jadi yang saudara alami, ya bagus ini. Katanya perbuatan merintangi penyidikan itu menolak dan menandatangani berita acara penyitaan itu ya? Ya, salah satunya itu. Tidak mutlak. Salah satu. Yang kedua deh, apa jadinya? Ya. Ini yang saya sampaikan adalah perbuatannya Pak Hasto ya, salah satunya itu. Iya, salah satunya kan berarti ada salah 2, salah 3, betul. Salah 4. Yang saya tanya salah 2 deh. Ya. Apa? Kami ulangi lagi dari awal. Gak usah, langsung aja apa yang saudara lihat. Apa yang saudara alami. Apa yang saudara saksikan langsung bahwa Pak Hasto ini ya melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi penyidikan. Apa? Yang kami alami, ya, yang kami alami sekarang. Yang tadi kan melihat. Pak, kalau Bapak ngalami kesedihan, kegembiraan, terserah deh. Yang berkaitan dengan Pak Hasto apa yang Bapak lihat? Ya, yang kami alami. Yang kami alami adalah pada saat kami melakukan pengejaran kepada Pak Hasto pada tanggal 8, ya, itu kami mengalami perintangan. Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin. Ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangannya. Hasto menilai ini merupakan pertama kali dalam sejarah dan semakin memperkuat unsur politis. Setidaknya ada 3 penyidik KPK yang dijadikan saksi fakta dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 3 penyidik KPK yang menjadi saksi dalam sidang Hasto adalah Rosa Purbabekti, Rizka Anungnata, dan Arief Budi Raharjo. Kendati demikian, baru Rosa Purbabekti yang digali kesaksiannya. Pihak Hasto mengungkapkan keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangan. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung
menjadi saksi padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputarbalikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap. Kita lanjutkan Anju Sore kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, gelombang pertama jemaah haji asal Indonesia yang berada di Madinah akan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Namun sebelum itu para jemaah mengambil mikot atau niat umroh wajib di Masjid Bir Ali Madinah. Sebanyak 7 kloter atau 2.800 jemaah haji tiba di Masjid Bir Ali Madinah sejak Sabtu pagi waktu setempat. Mereka akan mengambil mikot atau niat umroh wajib sambil bersuci dan memakai pakaian ihram. Jemaah disambut dengan cuaca cerah dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Setelah jamaah mandi di hotel, pakai wangi-wangian, kemudian menuju Bir Ali ini untuk mengambil mikot. Jamaah semuanya turun dari tempat parkiran, kemudian masuk pintu khusus. Laki-laki, perempuan juga masuk pintu khusus. Kemudian masuk masjid untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah, kemudian langsung kembali ke tempat di bis masing-masing. Jangan sampai keliru, kemudian disitulah niat umroh wajib sebagai haji tamattu, kalau ifrad ya pakai ifrad. Usai berniat umroh wajib serta menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, jemaah kemudian kembali ke busnya masing-masing untuk selanjutnya menempuh perjalanan ke Mekah. Keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Mekah ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam rangkaian ibadah haji 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bergabung jurnalis iNews Gigi Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gigi, selamat sore waktu Jakarta. Bagaimana situasi terkini jemaah haji Indonesia di Madinah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aulia dan pemirsa. Di hari ini menjadi tonggak awal pergerakan jamaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. Di Bir Ali menjadi titik krusial dalam pergerakan calon jamaah haji gelombang pertama dari Madinah menuju Mekah. Sebanyak 7 kloter atau sekitar 2.800 jemaah calon haji Indonesia rencananya mulai diberangkatkan ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah haji di tahun ini. Kloter JGK, satu dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, menjadi rombongan pertama yang mengambil mikot di Bir Ali dan langsung melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah sebagai rangkaian ibadah haji. Seperti diketahui Aulia dan pemirsa, dari hotel para jemaah JKG 1 yang sudah mengenakan ihram dan telah mandi di hotel sambil membawa tas menuju bus setelah telah disiapkan. Total ada 393 jemaah dalam kloter JKG 1 didampingi 4 petugas kloter termasuk dokter, karena sebagian jemaah masuk kategori resiko tinggi. Seperti diketahui Aulia dan pemirsa, dari hotel selanjutnya jemaah bergerak menuju Bir Ali dan disambut sejumlah petugas yang ditempatkan di titik-titik mulai dari parkiran, pintu masuk dan keluar bagi jemaah. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan diarahkan petugas untuk melaksanakan sholat sunnah ihram
bagi yang belum batal wudhu. Namun bagi jemaah yang batal wudhu diberi waktu untuk kembali bersuci untuk selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram dan kembali ke mobil untuk berniat melaksanakan umroh. Guna mempercepat proses dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau agar mengingatkan ke jemaah sudah dalam kondisi berwudhu sejak dari hotel. Dengan demikian jemaah bisa langsung melaksanakan sholat sunnah dan niat tanpa perlu antri ke kamar mandi umum yang jumlahnya terbatas. Diimbau bagi para jemaah yang telah berniat ihram untuk memperhatikan larangan ihram, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu atau membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dan Aulia dan pemirsa, pendorongan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah ini pun akan berlangsung setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Seluruh jemaah calon haji gelombang pertama yang diberangkatkan sejak 2 Mei hingga 16 Mei akan berada di Madinah selama 9 hari sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah menyelesaikan ziarah dan ibadah di Raudhah serta Masjid Nabawi, mereka akan diberangkatkan menuju Mekah melalui titik mikot Bir Ali secara bergelombang. Aulia dan pemirsa, sementara itu gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia rencananya akan mulai terbang dari tanah air pada 17 hingga 31 Mei mendatang. Mereka pun akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk selanjutnya bergerak ke Mekah tanpa singgah ke Madinah terlebih dahulu. Kunjungan ke Madinah sendiri akan dilakukan usai rangkaian puncak haji selesai. Petugas di Bir Ali pun akan tetap siaga sepanjang fase ini. Mereka akan melayani pergerakan lebih dari 100.000 jemaah calon haji Indonesia selama lebih dari 2 pekan. Memasuki fase pendorongan jemaah, seluruh petugas diminta meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan. Perjalanan ke Mekah merupakan tahap awal yang menentukan kelancaran ibadah berikutnya, termasuk umroh wajib serta pelaksanaan puncak haji nanti. Aulia. Baik, terima kasih Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Semoga lancar seluruh rangkaian ibadah haji kali ini dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, seorang tukang pijat di Sleman, Yogyakarta menjadi calon jemaah haji tahun ini. Untuk bisa berangkat haji, ia menabung lebih dari 5 tahun dari hasil memijat. Karena apa kok Seperti inilah keseharian Siti Kopsa, warga Sleman, Yogyakarta yang berprofesi sebagai tukang pijat. Di rumahnya, Siti Kopsa biasa menerima warga yang membutuhkan jasa pijat dirinya. Wanita 59 tahun itu kini bisa mewujudkan impiannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Keterbatasan biaya membuat dirinya harus menunggu hingga puluhan tahun untuk menjadi tamu Allah. Sejak 5 tahun lalu, ia pun mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilannya dari memijat. Siti Kopsa mengaku dalam sehari bisa mendapatkan 100 hingga 700 ribu rupiah dari memijat. Naik haji saya itu mengumpulkan dari hasil pijat, sedikit demi sedikit saya kumpulkan, yaitu lama-lama bisa untuk daftar haji, untuk daftar kursi 25 juta, terus saya ngumpulin lagi, saya taruhkan lagi, terus sampai sekarang alhamdulillah bisa bayar pelunasan. Berapa Bu? Jumlah 55 juta. Siti Kopsa tergabung dalam kloter 67 dan rencananya berangkat tanggal 20 Mei 2025 mendatang. Siti Kopsa menjadi satu dari 1.208 jemaah calon haji asal Kabupaten Sleman yang akan berangkat tahun ini. Sementara ada sekitar 44 orang yang membatalkan berangkat haji tahun ini karena berbagai alasan, termasuk belum mampu melunasi biaya haji. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual jamu keliling, Absah yang berusia 72 tahun tak menyangka akhirnya bisa naik haji tahun ini bersama suami. Usai perjuangannya menabung selama 8 tahun. Sejak tahun 2017, seorang penjual jamu keliling, Absah, 72 tahun, warga Kelurahan Sidomukti, Kisaran Asahan, Sumatera Utara, menyisihkan uang hasil penjualannya untuk tabungan dana haji setiap hari. Ia merasa bersyukur tahun ini bisa menunaikan ibadah haji bersama suaminya, Saniman, yang berusia 88 tahun. Absah berjualan jamu dengan berkeliling di seputaran kota Kisaran selama 40 tahun lebih sejak tahun 1979 dengan mengayuh sepeda ontel miliknya.
Namun karena sudah mendekati waktu naik haji, dirinya libur sementara untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan agar selama perjalanan dan ibadah di Tanah Suci berjalan lancar. Sebelum berangkat haji, tabungan dana hajinya sempat terpakai untuk pergi umroh. Namun ia sangat kecewa karena merasa tertipu dan gagal berangkat umroh. Ia terus berjuang dan kembali menabung hingga akhirnya uangnya terkumpul kembali. Kendalanya awalnya menabung dikit-dikit gitu. Udah terkumpul kan kita baru ke bank cari minta kursi lah. Rupanya udah mau berangkat, kami tanya lainnya ada 6 orang kan. Kami tanya lah ke sana. Jadi tanya kapan kita berangkat, hari apa gitu ya kan. Jadi rupanya ditengok di situ orangnya udah nggak ada. Ya udahlah, situ kecewa lah. Jamaah haji asal-asahan rencana akan berangkat pada tanggal 19 Mei mendatang pada kloter 15 Embarkasi Kuala Namu Medan dengan jumlah 300 lebih jamaah. Mereka berharap perjalanan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Post bersama Viu resmi merilis original series berjudul Sugar Daddy melalui gala premier di FX Sudirman, Jakarta. Dario Sinatria, Megan Domani, serta jajaran aktris lainnya akan tampil pada series yang penuh dengan cerita percintaan, keluarga, serta harapan. Series Sugar Daddy hasil garapan Vision Plus bersama Viu resmi dirilis di FX Sudirman, Jakarta Selatan dan siap menghibur masyarakat Indonesia. Kolaborasi dua platform over the top ini menjadi langkah strategis untuk memberikan hiburan yang baru dan berbeda. Selain tema yang fresh, Sugar Daddy menjadi series yang menawarkan drama yang menghibur sekaligus menyentuh realita kehidupan kekinian. Aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Dario Sinatria dan Megan Domani akan menampilkan karakter yang menarik, yakni fenomena hubungan antara Sugar Daddy dan Sugar Baby. Memperluas target base audience kami, di mana target base Vision Plus lebih banyak ke laki-laki dan Viu lebih ke perempuan. Harapannya untuk series Sugar Daddy ini tentunya bisa diterima di masyarakat. Memang temanya sendiri mengambil fenomena yang terjadi di masyarakat, tapi sekali lagi ini lebih kami tekankan di sisi entertainment-nya dan juga ada value-value seperti keluarga dan juga cinta. Selain memperluas target penonton, kerjasama dua OTT ini juga menghadirkan paket combo mewah yang memberikan kemudahan akses bagi para pengguna dalam berbagai konten premium di Vision Plus dan Viu. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Yasin, Suryalis Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Memasuki libur panjang Waisak 2025, masyarakat memilih berlibur ke beberapa lokasi wisata. Salah satunya ialah Pantai Ancol, Jakarta. Wisatawan asal Jabodetabek memilih Pantai Marina Ancol sebagai lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Selain harganya yang murah, piknik dengan suasana pantai masih menjadi pilihan wisatawan. Masyarakat yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja, bahkan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pemirsa, seperti apa suasana terkini dari lokasi wisata Ancol? Sudah ada rekan Hendry Aprila di sana. Hendry, selamat sore. Semakin malam saat ini, apakah wisatawan di kawasan Ancol semakin ramai? Ya baik Aulia, semakin sore tentunya ini masyarakat masih berada di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol. Kalau tadi sore kami bermain di kawasan pantainya, namun kalau saat ini kita beralih nih ke salah satu lokasi yang ada di kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini. Ini juru kamera kami, Rama Romandoda, akan menunjukkan visual terkini di mana ini di dermaga yang ada di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol. Nah ini masyarakat ramai sekali. Ini tidak hanya dari kawasan Jakarta, kalau tadi kami tanya ada juga
juga yang dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur hingga kawasan Bandung yang jauh-jauh main ke kawasan Jakarta untuk bisa bermain di kawasan Taman Jaya Impian Ancol. Karena di momen libur panjang ini, momen peringatan Waisak 2025, masyarakat memang memilih berlibur di kawasan Jakarta, salah satunya adalah di Taman Jaya Impian Ancol ini. Nah, kalau di dermaga ini masyarakat bisa berjalan sambil menikmati kawasan pantai di malam hari dengan bersuah foto bersama keluarga, bahkan bersama kerabat, bahkan juga bersama kekasih ataupun pasangannya begitu. Nah, tentunya tidak khawatir juga, ini juga ada beberapa pihak pengamanan dari kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini untuk mengamankan situasi ataupun mengamankan untuk masyarakat yang hendak bersuah foto di kawasan dermaga ini. Nah, tentunya tidak hanya itu, ada juga pun yang bermain di kawasan pantai ini dengan menaiki perahu di malam hari untuk bisa menikmati pantai di malam hari. Nah, tentunya juga untuk masyarakat ataupun para wisatawan yang bermain ataupun hendak mengisi momen liburnya di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol ini tentunya tetap berhati-hati, tetap memberikan ataupun tetap menjaga barang berharga Anda, dan tentunya tetap mengamankan dan juga tetap berhati-hati maksud kami untuk bisa bermain ataupun mengisi momen libur panjang ini di kawasan Taman Jaya Impian Ancol. Aulia. Baik, terima kasih Henry melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat menikmati suasana libur di sana, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Tercatat 20.000 lebih kendaraan sudah melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor dan didominasi kendaraan dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Sementara itu pemirsa, memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daop 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket. Adapun destinasi favorit penumpang yakni kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Syahreza Zanski yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat ada rekan Indra Setiabudi. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di Stasiun Senen pada libur panjang Waisak ini? Silakan. Ya baik Aulia dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali, terjadi lonjakan di masa libur panjang Waisak dan juga cuti bersama kali ini. Ini juga terlihat lonjakannya Aulia dan juga pemirsa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasinya. Lonjakan benar-benar terjadi jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Memang ini terlihat ada peningkatan aktivitas dan juga mobilitas khususnya di beberapa titik seperti di keberangkatan gate 2 dan juga gate 1. Ini bersama juru kamera Tri Julianti menunjukkan kepada Anda sedang ada antrian untuk bisa para penumpang untuk berangkat ke tujuan Semarang tentunya pada hari ini 18.25 dan mereka sedang mengantri tentunya untuk bisa masuk ke peron masing-masing. Dan perlu diketahui juga Aulia dan juga pemirsa, hari ini KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan sekitar 40.000 penumpang tentunya yang berangkat dari stasiun Senen. Ini informasi yang kami terima sudah ada 16.000 tiket yang sudah terjual dari tiket yang tersedia yakni 23.000 tiket, dan stasiun Pasar Senen tentunya hari ini melayani 36 perjalanan kereta api jarak jauh yang mana untuk mayoritas tujuan mereka ini beberapa diantaranya adalah ke Yogyakarta, Solo hingga ke Surabaya. Dan memang untuk periode masa libur panjang Waisak ini yang terhitung dari 8 Mei hingga
13 Mei ini sudah ada sekitar 142.000 tiket yang sudah terjual. Namun terlepas dari itu, Aulia, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menghimbau masyarakat untuk bisa datang lebih awal dan juga mematuhi aturan yang diarahkan oleh para petugas yang bertugas tentunya, dan diharapkan juga masyarakat bisa menikmati perjalanan mereka untuk masa libur panjang Waisak tentunya dan cuti bersama 2025. Kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Syahreza melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat sore menjelang malam, Indra. Seperti apa kepadatan di sana saat ini? Apakah sudah mulai terlihat? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pada malam hari ini situasi di momen libur panjang Waisak 2025 ini sudah terpantau sangat ramai, cukup lancar, sehingga pihak kepolisian juga sudah melakukan pembukaan dari 2 jalur secara bersamaan dari Jakarta menuju Puncak maupun juga arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta. Dan kalau kita gambarkan, Aulia dan juga pemirsa, bahwa kepadatan ini terjadi pada pagi hari dari pukul 6 hingga 10 tadi pagi, yang mana segala skema ini dilakukan dari ganjil genap dari pukul 6 hingga 8 pagi dan dilanjutkan dengan sistem one way dari kilometer 45 menuju Puncak Bogor, yang mana ini tadi sempat terjadi kepadatan sekali dari kilometer 45 hingga di pertemuan Simpang Gadok, Jawa Barat, yang mana emang Simpang Gadok ini selalu menyebabkan kemacetan lantaran pertigaan ini pertemuan antara dari pengendara dari tol maupun juga pertemuan dari pengendara dari jalur arteri begitu. Dan kalau informasikan juga bahwa situasi terkini sangat terpantau normal sekali, dan kalau kita bahas, Aulia dan juga pemirsa, bahwa puncak daripada wisata di momen libur panjang ini masih akan terjadi pada esok hari, tepatnya tanggal 11 Mei 2025, yang mana kepolisian menghimbau bagi masyarakat untuk kesiapan dari dirinya, kesehatan fisik maupun juga kondisi kendaraan harus prima, dikarenakan memang kontur jalan yang cukup menanjak ini sangat penting sekali bagi pengendara yang akan melakukan berwisata di momen libur panjang ini, dikarenakan yang sangat penting sekali bahwa ketika tidak siap kendaraan Anda, ini menyebabkan tadi kami juga melihat beberapa kendaraan di mogok begitu, sehingga terjadi kepadatan yang cukup mengular sepanjang 3 km. Dan ini sangat penting sekali, yang mana masyarakat harus lebih memperhatikan kendaraan dan pastikan tetap mematuhi lalu lintas yang ada. Demikian, Aulia. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Tadi juga ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki libur panjang Hari Raya Waisak, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sore ini terpantau padat. Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Meski mulai dipadati oleh kendaraan, ruas tol Cipularang tepatnya di kilometer 82 ini belum terjadi kemacetan panjang. Kepadatan arus lalu lintas ini didominasi kendaraan pribadi dan bus angkutan penumpang. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Senin nanti. Sementara arus dari arah sebaliknya menuju Jakarta terlihat normal. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak, jumlah penumpang Wush di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur meningkat. Jumlah penumpang pada hari ini diprediksi mencapai 24.000 orang atau meningkat sekitar 40% dibandingkan hari normal. Tidak berdiri melewati garis pengaman berwarna putih. Perhatian kepada penumpang. Stasiun KCIC Halim Makassar, Jakarta Timur terus dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak langsung dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Tercatat pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 18.000 orang, tetapi hari ini diprediksi menembus 24.000 orang atau naik 30%. Stasiun Halim jumlah loket bertambah dari 4 menjadi 5 loket, sedangkan di Padalarang dari 3 loket menjadi 4 loket, di mana 1 loket tambahan berada di lantai 2 khusus melayani untuk penumpang yang memiliki frequent user card.
Kami juga tetap mengimbau kepada seluruh penumpang untuk membeli tiket secara online, baik melalui aplikasi maupun website, agar lebih praktis dan menghindari antrean saat tiba. Adanya peningkatan penumpang, hal ini membuat PT KCIC menambah jumlah loket di stasiun KCIC Halim Jakarta dan stasiun Padalarang Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan warga Unggaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sambut kedatangan rombongan Biku Tudong dari Thailand yang berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu, ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Biku Tudong akhirnya tiba di Unggaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Rencananya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur besok, 36 biku tersebut akan bermalam di Vihara Avaloki Tesvara Sri Kukus Rejo atau Vihara Gunung Kalong. Di Vihara, para umat pun secara bergilir membasuh kaki para biku sebagai simbol rasa hormat. Untuk tadi mengikuti dari belakang jalannya perjalanan Biku Tudong ke sini, tentunya kita sangat berharap agar rasa kebersamaan dan kerukunan ini tetap kita tingkatkan, kita tingkatkan di Kabupaten Semarang. Karena Kabupaten Semarang ini adalah kabupaten yang luar biasa, yang selalu toleransinya yang sangat tinggi dengan semua umat beragama, makanya para Bante selalu juga memilih di Kabupaten Semarang ini untuk bersinggah. Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para biku tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan biku ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para biku ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para biku melintas. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para biku yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melapor. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja loh, masa aku udah presiden ke-5, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu gak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo. Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi
goreng membayar. Ayo presiden sapa yuk? Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita, teman-teman yang mahasiswa, yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Sementara itu, pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme. Ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penyebutan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya. Pemirsa, unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dilakukan seorang mahasiswi berbuntut panjang. Saat ini kepolisian bahkan tengah melakukan penyidikan terkait meme tersebut. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam iNews TV, selamat malam Mbak Aulia. Baik, terima kasih Pak Usman sudah meluangkan waktu untuk hadir di iNews Sore pada malam hari ini. Pak, terkait dengan meme yang dibuat ini mungkin menggunakan AI ya, dan kita juga belum detail untuk mengetahuinya. Tapi objeknya adalah Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Layakkah kasus ini ditindak secara hukum, Pak? Sama sekali tidak layak. Nah, justru kepolisian harus menjamin ekspresi-ekspresi semacam itu karena masih dalam batas-batas kewajaran. Potret, gambar, mural, atau apapun termasuk karya kecerdasan buatan seperti AI
itu bukan hal yang baru di dalam dunia kritik kehidupan politik. Tahun 90, pemimpin Jerman Timur dan pemimpin Soviet digambarkan berciuman, dan itu dituangkan di dalam mural di tembok Berlin sangat besar. Demikian pula belum lama ini, misalnya di dalam berita BBC, ada foto antara Donald Trump, Presiden Amerika, dan Vladimir Putin, Presiden Rusia, berciuman. Itu adalah analogi artistik yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi dia adalah seorang mahasiswa seni rupa. Mahasiswa seni rupa adalah mahasiswa yang diajarkan untuk mengenali seni dalam berbagai bentuknya, entah itu seni mural, atau seni cukil, atau seni apapun yang seni lukis gitu, dan seni apapun yang sebenarnya bisa digunakan sebagai medium untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan ekspresi, termasuk kritik terhadap pejabat negara. Nah, tindakan kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka sulit dibenarkan secara hukum, sulit dibenarkan bahwa tindakan itu proporsional, apalagi menggunakan pasal dengan hukuman yang sangat berat, yaitu 12 tahun penjara dan juga denda yang bisa sampai 12 miliar. Sama sekali tidak proporsional. Karena itu saya kira proses hukum ini harus dihentikan. Ini juga bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak boleh ada lagi pejabat negara atau institusi negara, institusi pemerintah, pejabat pemerintah, termasuk korporasi yang mempidanakan seseorang karena pendapat-pendapatnya. Tentu saja bukan berarti pendapat itu atau ekspresi itu tidak ada batasnya. Ada, kalau ia sudah menganjurkan kebencian, apalagi dengan kekerasan terhadap kelompok orang karena kebencian etnis, agama, suku, dan lain sebagainya. Demikian. Baik Pak, lalu kita lihat ini di kasus ini kan menggunakan atau pasal yang digunakan itu adalah Undang-Undang ITE. Apakah Bapak sendiri menilai Undang-Undang ITE ini melarang atau mungkin mencegah, membatasi ekspresi masyarakat di media sosial, dan apakah mungkin harus ada perubahan atau seperti apa agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Sudah lama Undang-Undang ITE ini dipandang sebagai undang-undang yang banyak disalahgunakan untuk meredam kebebasan berpendapat. Niat semula untuk Undang-Undang ITE adalah melindungi transaksi elektronik agar masyarakat tidak ditipu, tidak menjadi korban scamming, tidak misalnya dicuri identitas kartu kreditnya atau kartu identitas lainnya di dalam transaksi elektronik, jual beli, dan lain sebagainya. Tetapi muncul beberapa pasal seperti pasal 27, pasal 28, atau misalnya pasal 45 yang kemudian dikenal sebagai pasal karet karena bisa mempidanakan seseorang atas tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, atau penghinaan. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak boleh lagi ada pejabat negara, institusi negara, pejabat pemerintah, institusi pemerintah yang menggunakan pasal-pasal penghinaan, penodaan, atau misalnya pencemaran nama baik. Nah, mungkin karena Mahkamah Konstitusi jelas menunjuk pada pasal 27 atau pasal 28, lalu kepolisian menggunakan pasal 45 ayat 1 terutama yang dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat dari Divisi Humas Mabes Polri. Tetapi justru pasal itu sangat berlebihan karena itu dimaksudkan untuk penyiaran informasi elektronik yang memiliki muatan misalnya melanggar kesusilaan. Katakanlah ada televisi yang memutar pornografi atau porno aksi, memamerkan program-program industri seks, itu jelas tidak boleh. Banyak negara agar tidak terekspos atau terpapar pada industri pornografi atau porno aksi. Tetapi yang dilakukan oleh mahasiswi SSS dalam ITB itu adalah kritik yang sah, semacam analogi artistik, semacam ekspresi artistik yang seharusnya dilindungi karena tidak melukai siapapun. Nah, ini yang saya kira harusnya diperhatikan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi kami meminta jajaran kepolisian khususnya Kapolri dan juga Kabar Reskrim untuk membebaskan mahasiswi seni rupa ITB.
Baik Pak, lalu seandainya ini mahasiswa SSS akan terus diproses secara hukum, apakah dari Amnesty International sendiri mungkin akan ada tindakan yang dilakukan atau seperti apa? Kami berencana untuk mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri seandainya proses hukum ini terus dilanjutkan. Kami juga bersedia untuk menuliskan sebuah surat amicus curiae atau semacam surat pendapat sahabat peradilan agar dipergunakan oleh peradilan di kemudian hari seandainya ia sampai didakwa atau diseret ke pengadilan. Tentu kami berharap saat ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak kepolisian memutuskan membebaskan segera dan tanpa syarat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia telah bergabung bersama kami di Anyer Sore pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak dan terima kasih banyak. Selanjutnya pemirsa, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda dan olahraga melalui dukungannya dalam ajang Liga FISIP Universitas Indonesia 2025. Dalam ajang ini MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh mahasiswa atlet muda yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. Sebagai perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Life hadir memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh mahasiswa dan atlet yang berpartisipasi dalam kompetisi olahraga Liga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI. Kompetisi tahunan yang digelar oleh Liga FISIP UI ini diselenggarakan dari tanggal 3 hingga 10 Mei 2025. Perlindungan yang diberikan MNC Life untuk memastikan seluruh atlet dapat bertanding dengan rasa aman dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap resiko cedera saat pertandingan. Yang tujuannya adalah memperkenalkan asuransi kepada mahasiswa-mahasiswa dan anak muda dari dini, sejak dini. Kami yakin generasi muda sangat perlu perlindungan asuransi dan pemahaman mereka yang ingin kita tingkatkan sehingga mereka tahu risiko-risiko supaya mereka bisa mencapai tujuan masa depan mereka dengan baik dan sempurna. Setiap kali kejuaraan, setiap tahun kita punya tema ya yang membingkai acara ini. Ya. Tema kali ini kebetulan bicara mengenai kesejahteraan atlet. Ya. Nah, dalam konteks itu maka keterlibatan MNC Life dalam hal ini menjadi relevan ya karena MNC Life menyediakan asuransi untuk atlet dan di dalam Livis kali ini mereka menyediakan sejumlah asuransi untuk atlet-atlet yang bermain. Dukungan yang diberikan MNC Life menjadi bagian dari misi jangka panjang perusahaan dalam menjangkau generasi muda dalam memberikan solusi perlindungan jiwa yang inklusif, relevan, dan mudah diakses. Dari Depok, Jawa Barat, Ade Firmansyah, Anyus melaporkan.